warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam selalu kesehatan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini kita mempelajari tema 3, yaitu tokoh dan penemunya. Subtema 3 yaitu ayo menjadi penemu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan membaca teks PowerPoint yang Ibu berikan, kamu mampu menyebutkan ciri-ciri kosakata baru pada teks ayo menjadi penemu. Tujuan kedua, siswa setelah membaca teks PowerPoint yang Ibu berikan, kamu dapat menulis informasi penting tentang teks eksplanasi ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku secara mandiri. Tujuan kita yang ketiga, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Tujuan yang keempat, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya ekonomi dalam rangka modernisasi Indonesia di bidang ekonomi. Untuk tujuan kita yang kelima, yaitu dengan mengamati video tentang cara membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel, kamu siswa dapat menganalisis perbedaan rangkaian seri secara seri dan paralel. Nah, untuk tujuan terakhir, siswa mampu melakukan percobaan tentang rangkaian seri dan paralel secara sederhana. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada materi yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang teks biografi B.J. Habibie. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pak Habibie, tokoh Indonesia ini, kamu dapat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan kembali pendidikannya untuk gelar doktor di Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965. Ia mendapatkan predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata 10. Kehidupan Habibie setelah berkeluarga. Dari biografi B.J. Habibie, kita juga dapat mengetahui kehidupan beliau setelah berkeluarga. B.J. Habibie atau yang biasa disapa Rudi oleh teman-temannya semasa pendidikan di Jerman, kemudian menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962. Setelah beliau menikah, ia membawa istrinya untuk tinggal di Jerman dengan memboyong keluarganya untuk sama-sama hidup di Jerman. Maka perjuangan Habibie terasa lebih berat lagi. Bahkan di pagi hari Habibie harus berjalan ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat pengeluaran. Setelah bekerja, ia belajar pada malam hari untuk kuliahnya. Selain itu, setelah kamu menonton video tentang Pak B.J. Habibie, sekarang kita akan mempelajari tentang kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ciri-ciri kosakata baku adalah 1. Penulisannya tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 2. Artinya pasti. 3. Bentuknya tetap dan tidak berubah. Nah, untuk pemahamanmu, Ibu telah memberikan LKPD di grup WA kita. Nah, Ibu sudah share LKPD itu, kamu kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD, baca petunjuknya, kemudian kamu kirim jawabanmu ke WA Ibu. Setelah kamu selesai mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, sekarang kita lanjut tentang pelajaran perubahan sosial budaya di bidang ekonomi dalam rangka perkembangan modernisasi bangsa Indonesia. Nah, pengaruh transportasi dari hasil penemuan para tokoh-tokoh penemu di dunia dapat merubah sistem perdagangan, sistem perhubungan, sehingga perekonomian bangsa kita menjadi lebih baik dan modernisasi. Nah, coba amati gambar berikut. Transportasi modern yang hasil penemuan para tokoh-tokoh dunia. Untuk pemahamanmu,
kamu dapat mengerjakan LKPD yang Ibu berikan tentang perubahan sosial ekonomi terhadap modernisasi bangsa Indonesia. Di situ ada peta konsep. Kamu dapat mengerjakan peta konsep pada LKPD yang Ibu berikan. Nah, sekarang setelah kamu menyelesaikan LKPD tentang perubahan sosial ekonomi bangsa Indonesia, sekarang kita mempelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri, Ibu ulangi lagi, adalah rangkaian yang disusun secara bersusun atau berderet. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara banyak cabangnya, di mana Ibu akan juga menerangkan tentang ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian seri, pemasangan lampunya secara sejajar atau berderet. Terus nomor 2, nyala lampunya tidak terang. Nomor 3, apabila salah satu mati, maka lampu yang lain ikut mati. Sedangkan untuk rangkaian paralel, nyala lampunya sama terang, memerlukan banyak kabel. Saklarnya diperlukan lebih dari satu saklar. Nah, untuk mengetahui kamu, untuk pendalaman kamu, Ibu akan memberikan gambar tentang rangkaian seri dan paralel. Ini sudah Ibu share ke grup WA. Setelah kamu menonton cara membuat rangkaian listrik dan memahami ciri-ciri rangkaian seri dan paralel, Ibu memberikan LKPD ke grup WA. Kamu kerjakan, kamu analisis tentang perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dengan mempelajari materi yang telah Ibu ajarkan, Ibu harapkan Ananda semua dapat memahami tentang perbedaan teks eksplanasi ilmiah dengan teks biografi. Yang kedua, Ananda juga dapat mengetahui tentang kosakata baku dan ciri-cirinya. Yang ketiga, kamu juga dapat mengetahui perubahan ekonomi pada masyarakat Indonesia agar kamu mengetahui pemanfaatan hasil penemuan dari para tokoh di bidang ekonomi. Yang selanjutnya, kamu memahami tentang perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, untuk itu semua, Ibu telah memberikan kuis. Linknya sudah Ibu kasih ke grup WA. Waktunya hanya sekali pengerjaan. Sekarang setelah kamu mengerjakan link, Ibu harap kamu, link tugas yang Ibu berikan, Ibu harap kamu dapat memahami materi-materi yang dipelajari. Akhirnya Ibu tutup materi pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kita bersama. Doa dimulai, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.